Oke, kita mulai dari fungsi inverse ya. Ini materi untuk ujian berikutnya. Ujian yang keempat. Ya, ujian yang keempat ya. Waktunya 2 minggu. 2 minggu itu terhitung dari sekarang. Dan sekarang udah dapat 1 minggu. Minggu depan mudah-mudahan udah selesai. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Jadi perhatikan ini. Saya punya fungsi ini. Fungsi dari F itu fungsi dari ya. F itu fungsi dari A ke B. Ya. Ini didefinisikan Fx sama dengan Y. Gitu ya. Sementara Anda perhatikan, lihat G. G ini dari B ke A. Gitu ya. Dengan G Y sama dengan X. Nah, kalau ini saya padukan, perhatikan, saya padukan ini ya. Ini kan F, X-nya saya ganti dengan GY. Maka saya punya ini kan komposisi ini. Berarti di sini F0G-nya ini fungsi identitas. Atau saya punya ini, perhatikan. Kalau saya punya G, Y-nya saya ganti dengan Fx. Ya, jadi ini, perhatikan. GY, Y-nya ini saya ganti dengan ini, Fx. Sehingga saya punya ini, G0F X sama dengan X. Nah, dari sini juga sama, G0F itu sama dengan X. Jadi saya punya ini. Kalau gitu saya punya ini F0G sama dengan G0F. Nah, kalau saya punya kondisi semacam ini, maka bila F0G sama dengan G0F, maka G itu disebut inverse dari F. Notasinya begini. Notasinya G itu sama dengan F pangkat min 1. Nah, itu namanya inverse. Bacanya ini F inverse. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk mendefinisikan fungsi inverse seperti itu. Sekarang permasalahannya begini. Permasalahannya adalah bagaimana cara mendapatkan inverse dari Y sama dengan Fx. Ini permasalahannya ya. Ya. Gimana cara mendapatkan inverse dari fungsi Fx? Saya ambil contoh ini. Ambil contoh. Sudah ya. Kalau saya punya Y atau Fx ya, maaf, Fx sama dengan 1 plus X dibagi 2 min X. Tanyakan ini. Nah, ini F inverse ya. Berapa kalau saya punya gini? Ya. Caranya begini, cara bekerjanya. Ini ya. Caranya X kita ganti dengan Y dulu.
X diganti dengan Y. Nah, caranya gini. Maka saya punya gini. Sehingga FY sama dengan 1 ditambah Y dibagi 2 min Y. Itu yang pertama. Jadi langkah pertama ya ini ya. Langkah pertama ini. Langkah kedua, FY ini sama dengan X. Maka ini sama dengan ini. Berarti ini X sama dengan 1 plus Y dibagi 2 min Y. Dipahami? Langkah ketiga, ini saya nyatakan Y eksplisit terhadap X. Y dinyatakan eksplisit terhadap X. Nah, caranya gini. Ini saya pindah. Nah, nomor 3 ini, nomor 3 disantumkan di sini aja, nomor 3 ya. Nomor 3 berarti saya punya ini X sama dengan 1 plus Y dibagi 2 min Y. Saya punya ini. Berarti X kali 2 min Y sama dengan 1 plus Y. Oke. Berarti ini saya kalikan sekarang. 2X min XY sama dengan 1 plus Y. Dipahami? Kemudian saya dapatkan ini. Ini saya yang X saya bawa ke kanan. Berarti yang Y saya bawa ke kiri. Min XY min Y ini 1 min X. Dipahami? Jadi oh ya, ini 2. Sorry, 2 aja. Nah, gitu ya. 2. Sehingga ini hasilnya, ini Y-nya saya keluarkan. Berarti min X min 1, ini Y sama dengan 1 min 2X. Berarti kalau gitu, Y-nya dari sini ketemu, Y-nya sama dengan 1 min 2X dibagi min X min 1. Jadi kalau gitu, jadi F inverse X itu sama dengan 1 min 2X dibagi min X min, inilah inverse. Oke, saya berikan contoh lagi. Fx sama dengan akar dari 1 min 2X. Bagaimana mencari F inverse-nya? Kalau saya mau cari F inverse, maka begini. Oh ya. X-nya saya ganti dengan Y. Nah, gitu ya. Berarti ini langsung ya. Berarti 1 min 2Y. Dah. Langkah berikutnya ini saya ganti dengan X. Ini saya ganti dengan X. X sama dengan akar 1 min 2Y. Terus saya apakan? Ini saya kuadratkan ya. Ini saya kuadratkan, tandanya gini kuadrat itu. Dikuadratkan berarti ini X kuadrat sama dengan akarnya hilang. 1 min 2Y. Berarti saya dapatkan ini berapa ini? Berarti 2Y saya bawa ke kiri. Ini 1 min X kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau gitu, Y-nya sama dengan 1 min X kuadrat per 2. Jadi kalau gitu, F inverse X sama dengan 1 min X kuadrat dibagi 2. Oke, begitu. Saya kasih contoh lagi nih. Perhatikan contoh ini. Fx sama dengan 1 plus X kuadrat. Berapa inverse-nya? Jadi saya ganti ini ya. Berarti ini saya ganti dengan, ini saya ganti dengan Y, gitu ya. 1 ditambah kuadrat. Terus apa lagi nih? Berarti ini X sama dengan 1 ditambah kuadrat. Kalau gitu, Y kuadrat sama dengan apa?
X min 1. Ya, X min 1. Kalau gitu, Y-nya berapa? Hah? Akar ini begini. Betul nggak? Ya. Berarti dari sini Y itu sama dengan akar X min 1. Yang satunya adalah Y sama dengan min akar. Lantas pertanyaannya ini mana? Yang mana? Yang mana itu? Yang mana? Yang plus apa yang minus? Hah? Kenapa plus? Nah, kenapa plus? Kalau minus boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Ayo, kenapa enggak boleh? Ini pertanyaan menarik nih. Nah, jadi sekarang kalau terjadi semacam itu bagaimana? Inilah yang dikatakan ketika kita tidak bisa menentukan secara tunggal bentuk dari f inverse x-nya, maka dikatakan bahwa f(x) itu tidak punya. Jadi di sini f(x) itu sama dengan 1 plus x kuadrat, itu ini tidak ya, jadi tidak punya inverse, ya tidak punya inverse. Nah, sekarang pertanyaan menarik. Apakah syarat agar Y sama dengan f(x) itu mempunyai inverse? Itu pertanyaannya. Karena ada yang punya, ada yang tidak. Maka bagaimana? Jadi untuk sebuah fungsi agar mempunyai inverse itu dia harus fungsinya satu-satu. Kalau X saya ambil sebuah nilai, maka dia hanya akan mempunyai Y, pasangan Y. Ketika untuk nilai X yang berbeda Y-nya sama, itu berarti tidak satu-satu. Nah, jadi perhatikan ini sekarang. Sekarang contoh ini. Sekarang kalau X-nya ini saya ganti dengan min 1, Y-nya berapa? X-nya saya ganti min 1. Berapa? Y-nya 2. Kalau X-nya saya ganti dengan 1, Y-nya berapa? 2. Nah, ini efek ini bukan fungsi satu-satu. Kalau satu-satu, X-nya berbeda, Y-nya juga berbeda. Itu namanya satu-satu. Perhatikan yang contoh ini, kalau contoh yang sebelumnya ini. Perhatikan contoh ini. Kalau saya punya ini. Tidak. Kalau X-nya 1, sorry, X-nya tidak boleh 1. X-nya itu min 4. Min 4. X-nya min 4 berapa? Y-nya? Hah? Akar? Akar? Hah? Gitu kan? Bener nggak? Iya, itu ya. Nah, kalau X-nya berbeda, dia akan berbeda lagi. Kalau katakanlah saya ambil min 3, berapa Y-nya? Akar 7. Jadi setiap nilai X yang saya ambil akan menghasilkan nilai Y yang berbeda. Maka ini satu-satu. Yang atasnya juga satu-satu. Yang ini juga fungsi satu-satu. Nah, ini fungsi satu-satu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi syaratnya harus fungsinya itu satu-satu. Jadi agar Y sama dengan fx itu punya inverse, maka Y sama dengan fx itu merupakan fungsi
Nah, supaya memudahkan buat Anda, satu-satu itu yang gimana sih? Gitu ya. Yang gimana satu-satu itu? Satu-satu itu kalau saya gambarkan, itu begini. Kalau saya punya sebuah fungsi, ya, ini X, ini Y. Kalau saya punya ini, nah, saya punya Y sama dengan F. Gitu ya. Kalau grafik Y sama dengan F ini, saya potong dengan garis mendatar. Apapun garis mendatarnya itu. Ternyata perpotongannya hanya di satu titik, itu namanya satu-satu. Jadi gampangnya Y sama dengan Fx, ini fungsi satu-satu kalau ini dipotong oleh garis Y sama dengan B gitu ya, di satu titik. Kalau lebih dari satu titik, maka itu bukan satu-satu. Contohnya begini, perhatikan ini. Ini tadi. Ini gambarnya berapa ini? Gambarnya berapa? Hah? Y Fx sama dengan 1 plus E kuadrat. Apa? Parabola ya? Parabola. Kalau saya gambar gini. Terus gambar di sini. Ini X, ini Y, ini 1 di sini. Jadi kalau saya punya Fx sama dengan 1 plus E kuadrat gitu ya. Ini 1. Jadi gini. Nah, ini grafik ini. Kalau saya potong dengan garis mendatar, ternyata ada 2 potong. Ini 2 potong. Berarti dia tidak satu-satu. Gampangnya gitu aja. Oke ya. Jadi untuk menentukan apakah dia punya inverse atau tidak, dia satu-satu atau tidak. Satu-satu atau tidak itu kalau dari grafik dia dipotong garis mendatar itu hanya di satu titik. Sekarang saya kasih contoh lagi. Fx sama dengan 1 plus X. Oke. Ini berapa ini? Oke, kita coba.